Jadi jangan batasi definisi ibadah itu pada yang ritual, karena implementasi dari hasil ibadah ritual itu, tanda keberhasilan ibadah ritual itu terletak kepada perilaku yang ditampilkan setelah ibadah, sifat sosialnya. Kita barusan sholat, apa keberhasilan sholat itu? Bukan hanya sempurna rukunnya, kesempurnaan rukun itu dibuktikan dengan tanda-tanda keberhasilan sholat yang ditampakkan lewat perilaku setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi berlatih ikhlas itu di semua aspek kehidupan, supaya kita merasakan feel dalam hati kita tersambung dengan Allah. Kalau sudah terkoneksi itu enak sekali ya. Ada musibah yang diingat pertama Allah. Tidak mungkin saya mengalami ini kalau Allah tidak tetapkan. Pasti ada hikmahnya, pasti selesai. Inna ma'al usri yusra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dapat jabatan pun begitu rasanya. Oh, ini Allah mengizinkan saya dapat promosi, apa yang diinginkan oleh Allah di sini? Belajar. Nah, itu sudah mukhlas, tinggal dijaga. Ya, kalau dijaga sampai dengan meninggal, insya Allah ada anugerah-anugerah besar yang kemudian bisa kita dapatkan. Ya, kalau yang rakaat kedua tidak perlu saya jelaskan, karena itu diantara surat paling favorit selain An-Nas ya. Tadi kan bacanya Al-Asr. Ya, itu kurang lebih maksud saya menyampaikan dengan membuka itu dulu, supaya kita bisa merasakan kenikmatan lebih dalam menunaikan salat berjamaah. Jadi begitu salam kita bisa evaluasi diri. Oh, jadi kalau selama ini ada perbuatan yang kurang baik, berarti belum niat ibadahnya sempurna, berarti pendekatan kepada Allahnya yang kurang. Kalau ada masalah nggak pernah tuntas, padahal harta sudah melimpah, kedudukan tinggi, berarti yang kurang bukan dunia, yang kurang pendekatan kepada Allahnya. Karena itulah ketika orang-orang seperti ini ingin kembali kepada Allah, menariknya di Al-Quran disebut dengan nama yang sama dengan orang yang sedang ibadah. Jadi orang taubat dari dosa, dosa sebesar apapun, ketika dia taubat, itu disifati oleh Al-Quran sedang ibadah, Pak. Itulah dahsyatnya ketika Allah memberikan anugerah. Itu dengan nama yang sama dengan orang yang sedang berdoa, dengan nama yang sama dengan orang yang sedang menunaikan sholat, namanya sama-sama ibad. Buka Quran surah ke-39 misalnya, di ayat ke-53, Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dan viralkan pada seluruh hamba-hambaku yang merasa telah berlumur dosa pada dirinya, yang merasa telah berbuat banyak maksiat dan dosa, bahkan seakan menyimpulkan ini rasanya sulit mendapat rahmat Allah, kayaknya nggak mungkin ke surga. Maka turun ayat ini dengan mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau menyimpulkan demikian, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha, tegaskan pada hatimu, pada dirimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Sungguh aku tegaskan, Allah itu, kata Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, akan selalu membuka peluang untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan, agar engkau menjadi lebih baik, asal engkau mau koreksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Itu disamakan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, namanya disamakan dengan orang yang sedang menunaikan amal soleh. Jadi bertobat dari amal salah itu disamakan dengan orang yang sedang mengerjakan amal soleh, sama-sama ibad. Kalau sedang berdoa kan disebutnya ibad juga. Semoga kita disampaikan ke Ramadan dalam keadaan yang baik ya. Ayat puasa itu kan 183 sampai 187, satu rangkaian. Di 186-nya itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dirangkaikan di ayat puasa karena umumnya orang saat masuk Ramadan banyak berdoa. Ya kan? Jadi itu sifat bagi orang soleh kan, berdoa. Jadi orang yang sedang berdoa menunaikan amal soleh itu disamakan namanya dengan orang yang telah berbuat salah dan dia bertobat. Jadi taubat itu amal soleh, ada pahalanya.
Seperti kita mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar pun ada pahalanya. Mengerjakan yang soleh, meninggalkan yang salah, sama-sama berpahala. Nah, itu kesimpulan yang kita dapatkan dalam kesempatan subuh ini. Jadi berbahagialah kalau saya, Anda, kita pernah berbuat salah dan mendengar ayat itu kemudian bertobat. Bukan hanya tobat yang berpotensi diterima, tapi pahala juga dituliskan. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu belum mampu untuk bertobat, dengan cara apa lagi kemudian mesti difasilitasi?